Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Oke, apa mata pelajaran kita hari ini? Coding dan Oke, sebelum kita ke materi, Ibu akan absen dulu. Yang Ibu sebutkan namanya, silakan mengangkat tangan ya. Abian Basufati, Hadir. Amira Febria, Ami Anggraini, Andi Putra, Hadir. Aprilia Ayunda, Hadir. Azril Fuad Dafa, Cantika Putri Humairah, Cherry Fidian, Hadir. Diki Rizky, Dika Rizky, Dipa Maulana, Hadir. Dwi Purwadinata, Oke, sakit. Oke. Habib Fadila, Hadir. Hasrul Mada, Hadir. Ilyas Dwi Cahyo, Hadir. Nadia Aprilia, Hadir. Siren Kastianova, Hadir. Ulfaya, Hadir. Wafik Aziza, Hadir. Yusril Kadafi, Hadir. Amira Ayuni. Hadir. Oke, berarti berapa orang yang sudah masuk? Satu oh? Oke. Sekarang Ibu tanya, pada pertemuan sebelumnya itu kita membahas tentang materi 4 metode berpikir komputasional. Ada yang masih ingat apa saja yang keempat itu? Yang pertama apa? Dekomposisi. Yang kedua kelompok 1. Kelompok 2 sudah menjawab 1. Kalau sekarang kelompok 2 apa? Yang pertama dekomposisi. Yang kedua apa? Pengenalan pola. Yang ketiga Algoritma. algoritma. Kemudian yang terakhir abstraksi. Pada pertemuan sebelumnya ada satu metode yang kita bahas secara mendalam. Apa itu? Dekomposisi. Coba Nadia, kira-kira apa salah satu kegiatan yang menggunakan metode dekomposisi? Membuat teh. Yang lain? Memasak mie. Ada yang lain? Membuat susu. Membuat nasi goreng. Apa dekomposisi itu? Ada yang masih ingat? Menyelesaikan masalah dengan mudah, dengan mengurutkan langkah satu per satu, yaitu memecahkan masalah secara berurutan. Oke, sekarang kita masuk ke materi baru, yaitu contoh-contoh AI, yaitu mesin cerdas dan non cerdas. Ya, sekarang di sini Ibu ada beberapa gambar yang berkaitan dengan contoh mesin cerdas dan mesin non cerdas. Sebenarnya Ibu ingin tampilkan pakai proyektor, tetapi proyektornya error. Jadi Ibu print saja, ya. Sebelum Ibu mengajak kalian menebak ini yang mana mesin cerdas dan mana yang mesin non cerdas, Ibu kasih tahu clue-nya, ya. Dengarkan baik-baik. Mesin cerdas adalah mesin yang bisa berpikir seperti manusia, ya, bisa mengenal pola tanpa kita jalankan. Tetapi kalau mesin non cerdas, programnya itu berjalan, itu harus ada bantuan manusia. Dalam arti harus dinyalakan dulu, pakai bantuan manusia, harus diambil dulu. Itu mesin non cerdas. Tapi kalau mesin cerdas tanpa bantuan manusia, karena dia sudah diprogram, dia bisa mengenal pola dan dia bisa berpikir dan mengambil keputusan. Jadi tinggal dilepas, dia sudah jalan sendiri. Paham? Paham punya ya? Oke. Sekarang Ibu kasih contoh yang ini, printer. Kira-kira kalau printer itu mesin cerdas atau non cerdas? Kenapa non cerdas?
Ibu kasih contoh. Pernah nggak kalian ketika belanja online atau Shopee, kemudian kamu ingin tanya, apakah barang ini masih terjual? Atau misalkan yang pesan kue lewat WA, apakah bisa memesan kue seperti ini? Terus ada chat yang sepersekian detik langsung membalas, terima kasih sudah menghubungi toko kami, tunggu beberapa saat lagi akan kami respon. Pernah menemukan chat seperti itu? Itu adalah chatbot. Jadi bukan penjualnya yang balas chat kalian, tetapi dia sudah diprogram. Jadi ketika detik itu juga kalian chat, maka detik itu juga AI akan membalas. Itu namanya chatbot. Kira-kira chatbot masuk ke mesin cerdas atau non cerdas? Karena dia sudah diprogram. Jadi dia bisa menganalisa. Ketika ada yang chat, dia langsung balas karena dia sudah mengenal pola. Bagaimana dengan proyektor? Cerdas. Kenapa? Harus ditekan tombolnya dulu. Bagaimana dengan blender? Cerdas. Karena apa? Kalau tidak dicolok bisa nyala tidak? Nyala. Bagaimana dengan Google Assistant atau Siri? Kenapa kalian bisa bilang dia cerdas? Karena Google Assistant atau Siri? Di sinetron ada yang bisa misalkan seperti ini. Mungkin kalian pernah nonton di rumah-rumah orang kaya, ya. Biasanya dia hanya masuk ke rumah langsung ngomong, tolong nyalakan lampu, nanti nyala lampu sendiri. Tolong nyalakan AC, nanti nyala AC sendiri. Tolong matikan lampu. Dia tinggal berbicara saja, maka Siri akan merespon. Itu adalah jadi tidak perlu suruh pembantu tolong nyalakan lampunya, tidak perlu. Atau kamu yang turun dari atas kasur terus nyalakan lampu, tidak perlu. Ya, sudah ada AI. Ya, bisa tepuk tangan juga. Jadi sesuai dengan program yang sudah, sesuai dengan apa program yang diinput ke AI tersebut. Contoh yang lain, bagaimana dengan yang ini? Ada yang tahu apa ini? Vacuum cleaner. Kira-kira dia mesin cerdas atau non cerdas? Kenapa ini? Kenapa ini mesin cerdas? Apa penjelasannya? Ini kan pembersih ruangan. Coba Ibu mau Ayuni menjelaskan apa bedanya dia vacuum cleaner ini dengan sapu biasa. Coba bandingkan. Kalau sapu bagaimana? Cara kerjanya kalau sapu? Oke, harus manusia yang menggerakkan, baru bisa bersih ruangannya. Kalau vacuum cleaner, tinggal jalan sendiri. Kita mau pergi ke pasar, kita mau tinggalkan dia pergi sekolah atau pergi kerja, nanti vacuum cleanernya ketika kita balik ke rumah sudah bersih rumahnya, karena dia sudah diprogramkan mendeteksi debu, sampah. Jadi dia jalan sendiri tanpa diperintah. Itu adalah salah satu kecerdasan artifisial. Itu kecerdasan yang bisa meniru kecerdasan manusia. Itu kecerdasan buatan. Bagaimana dengan CCTV? Kenapa bisa mesin cerdas? Kira-kira kalau CCTV apa contoh mesin non cerdasnya? Kalau CCTV kan mesin cerdasnya. Kalau mesin non cerdasnya apa? Dia memang bertugas seperti satpam. Jadi kalau CCTV seperti ini dia bisa memutar 360 derajat. Jadi dia bisa seperti satpam. Awasi yang kanan, awasi yang kiri.
gambar. Ada 14 gambar. Kelompok ada 2 ini, Bu. Satu kelompok. Sekarang silakan kamu tulis. Kamu tentukan ya, yang mana mesin cerdas, yang mana mesin cerdas. Nanti ibu akan suruh kalian menulis ke papan. Ya, jawabannya benar. Oke, silakan dikerjakan. Ya, berdiskusi ya.